Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Lapas Kelas 2 Samarinda mohon maaf Ustaz karena baru pertama kali kami Zoom, banyak kendala, mudah-mudahan Allah memudahkan pertemuan ini. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Qasim Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Selaku pembina kepribadian kerohanian agama Islam dan kebetulan di samping saya ada teman antum juga pembina kepribadian kerohanian agama Islam, Saudara Nasrullah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Kita ulang Ustaz. Ini teman-teman di belakang saya ini teman-teman warga binaan Lapas Kelas 2 Samarinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Perlu saya jelaskan Ustaz sebelum kita mulai. Di belakang ini teman-teman warga binaan Lapas Kelas 2 Samarinda, khususnya di blok rehabilitasi sosial Ustaz. Yang mana blok rehabilitasi sosial ini untuk pecandu-pecandu narkoba, pemakai narkoba yang kita rehabilitasi, mudah-mudahan nanti kembali setelah ke masyarakat atau ke keluarga nanti bisa pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, untuk itu Ustaz cukup untuk perkenalan kami karena waktu sudah banyak terbuang berjumlah Ustaz. Tafadhol Ustaz menjelaskan walaupun kajiannya singkat, mudah-mudahan mengena di teman-teman warga binaan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ana gembira sekali ya. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita. Kita bisa berjumpa walaupun kita berada di pulau yang berbeda. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberkahi hidup kita dan menyelamatkan kita dari segala bala dan petaka di dunia dan di akhirat kelaknya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau tadi disebutkan teman-teman adalah orang-orang yang sedang direhabilitasi, tujuannya untuk menjadi lebih baik. Ketahuilah bahwa ada konsekuensi dari semua perbuatan kita. Seorang yang diberi fasilitas di sebuah perusahaan, diberikan kepadanya mobil pribadi atau mobil dinas, rumah dinas, jaminan kesehatan, tunjangan istri dan anak ya. Apa yang seharusnya dia lakukan dengan segala fasilitas yang diberikan? Bekerja dengan baik. Amanah, menjalankan tugasnya tanpa bermalas-malasan. Dan kita melihat manusia yang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan tertentu, dengan lembaga tertentu, ya mereka semangat bekerja. Sebelum jam 7 kita melihat jalanan mungkin di Samarinda, mungkin di Balikpapan, mungkin di Jakarta, itu penuh. Bahkan mereka seperti semut yang sedang berjalan. Mereka sedang menjalankan amanah dan ikatan kerja yang ada di antara mereka dengan tempat mereka bekerja. Mereka dikasih fasilitas, mereka juga mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan. Maka bagaimana dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Teman-teman semua tahu bahwa kedua kaki yang dipakai untuk berjalan itu bukan pemberian tempat kita bekerja. Bukan pemberian orang tua kita dan juga bukan milik kita. Itu Allah yang kasih. Kedua mata yang dengannya yang dengannya bisa melihat sekarang. Yang kalau kedua mata itu diganti dengan gedung tingkat 5, tingkat 100, mobil mewah, jet pribadi, kita nggak mau.
Kita nggak mau hidup buta walaupun bergelimang harta. Itu siapa yang kasih? Itu Allah. Telinga, jantung yang berdetak. Yang kalau kita melihat ada orang-orang yang sudah tersumbat jantungnya, kemudian dia sulit untuk bergerak. Itu siapa yang kasih? Allah Azza wa Jalla. Paru-paru yang dengannya kita bisa menghirup oksigen. Kembang kempis dia. Yang kita tahu kemarin ketika terjadi gelombang kedua COVID dengan varian Delta. Itu negeri kita, rumah sakitnya mereka kehabisan oksigen. Siapa sebenarnya yang kasih oksigen sama kita? Allah Azza wa Jalla. Maka ada konsekuensi yang perlu kita jaga. Yaitu melaksanakan perintah. Menjalani aturan yang dibuat. Dan tidak melanggar. Teman-teman yang sekarang ada di tempat rehabilitasi. Karena salah menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Tapi itu konsekuensi. Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah engkau semau. Hiduplah engkau semau. Engkau pasti mati. Pasti mati. Engkau mau kaya, engkau mau miskin, engkau mau sehat, mau kuat, bugar, engkau pasti mati. Engkau mau berkuasa atau engkau menjadi rakyat jelata, engkau pasti mati. Ish ma syi'ta. Hiduplah semua. Jadi ada satu akhiran dalam kehidupan ini yang semuanya harus melewati. Yang kedua pesan Jibril, wahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Engkau cintai siapa yang engkau kehendaki. Tapi engkau harus yakin. Engkau pasti berpisah dengan orang itu. Pasti. Kita lihat bagaimana seorang ayah yang cinta sama anaknya. Ya, dia harus berpisah dengan mereka. Suami dengan istri tatkala ajal datang. Pasti berpisah. Yang ketiga yang berkaitan dengan kita semua. Dan sebenarnya nasihat itu semua berkaitan dengan kita, dengan kehidupan kita. Wa'amal ma syi'ta. Berbuatlah engkau semaumu. Yang mau narkoba ya monggo, yang mau minum, yang mau mencuri, yang mau kafir. Terserah engkau. Kenapa? Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Allah itu tidak butuh kita sholat, kita ruku, kita sujud. Allah itu yang punya alam semesta ini. Berbuatlah semuamu, tapi ingat konsekuensi dari apa yang kau lakukan. Engkau pasti mendapatkan balasan. Pasti akan dibalas. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan kalian. Al-haqqu min rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Engkau bebas memilih. Tapi rasakan konsekuensi dari apa yang kau lakukan. Dan apapun yang dilakukan manusia, kalau itu perbuatan dosa. Mungkin teman-teman sekarang yang sedang berada di tempat rehabilitasi ini, dia direhabilitasi karena satu dosa yang dia lakukan. Narkoba. Padahal mungkin masih banyak dosa-dosa dia yang lain. Yang polisi nggak ikut campur dalam dosa itu. Yang negara juga nggak memikirkan hal itu. Tapi ingat ada malaikat yang mencatat dan engkau akan mendapatkan balasan. Di negeri kita nggak ada penjara buat orang-orang yang tidak sholat.
Nggak ada. Adakah penjara tempat rehabilitasi untuk warga muslim yang tidak sholat? Nggak ada. Padahal itu rukun Islam loh. Itu rukun Islam. Tanda seorang muslim. Tapi nggak ada penjaranya. Apakah ada penjara khusus untuk merehabilitasi orang-orang yang tidak berpuasa ketika bulan Ramadan? Nggak ada juga. Orang kalau sudah narkoba, biasanya dia akan nggak sadar gitu loh. Sholat dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 123. An-Nisa 123. 123. Coba dibaca. Nah, silahkan. Ada yang mau baca di sana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى. تفضل. tertutup Ustaz, tertutup. Nah, terlihat? Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitabi man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Artinya pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Nggak ada jemaah. Kalau di dunia, kadang-kala masih ada jual beli. Bagaimana hukuman itu bisa dikurangi? Ya kita lihat. Kadang-kala hakimnya masuk penjara. Gara-gara dia mempermainkan hukum. Tapi itu di akhirat. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Engkau mau cari pelindung dari mana? Mau mencari penolong dari mana? Maka balasan dari Allah itu pasti. Kita pasti merasakannya. Namun balasan itu boleh jadi di dunia. Boleh jadi di akhirat. Teman-teman sekarang yang sedang direhabilitasi. Dipisahkan dari keluarganya. Itu termasuk hukuman. Dia tidak bisa menikmati kebersamaan dengan orang tua, dengan istri, dengan anak-anaknya. Itu hukuman. Dan ada lagi hukuman yang bentuknya hukuman jiwa. Kalau sekedar berada di tempat rehabilitasi, ya mungkin kau merasa nggak ada masalah di sini. Tapi bagaimana nama baikmu hilang? Bagaimana masyarakat, tetangga, kerabat, teman-teman ketika melihat fulan, ini hukuman. Sampai ada seorang yang pernah narkoba, kemudian dia melamar seorang perempuan. Dia udah tobat, dia selesai sudah selama tinggal narkoba.
Mungkin dia pernah narkoba 5 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Ketika dia melamar anak seseorang, keluarga perempuan itu takut. Kenapa? Mantan narkoba. Gimana kalau dia balik? Ada ketakutan. Padahal sejatinya kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. No. Tapi untuk urusan narkoba lain. Perlu ada pembuktian yang lebih. Kenapa? Karena banyak yang sudah direhabilitasi kemudian balik kembali. Ahibati fillah. Mungkin teman-teman yang ada di tempat rehabilitasi ini, dia berpikir, Ustaz, ada orang yang lebih parah dari ana, Ustaz. Yang lebih jahat dari ana. Tapi dia gak masuk, Ustaz. Selamat dia. Karena punya fulus. Karena punya relasi. Nah, boleh jadi dia selamat dari jeratan hukum. Tapi dia gak akan pernah selamat dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Dan hukuman di dunia itu lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Ingat, hukuman di dunia selama apapun, sesakit apapun, dibandingkan dengan hukuman di akhirat, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khair." Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hamba, ajjala lahul uqubata fid dunya. Maka Allah akan segerakan hukuman bagi dia di dunia. Tadi kita udah baca di surat An-Nisa ayat 1, 2, 3 bahwa pasti dibalas ya. Pasti dibalas. Orang yang nggak sholat akan mendapatkan balasan. Orang yang minum, orang yang mencuri, semua akan mendapatkan balasan. Ada orang yang selamat. Kadang-kala orang itu koruptor besar, Ustaz. Ya. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman buat dia di dunia. Jadi keberadaan teman-teman sekarang yang mungkin tertangkap, dia punya kawan tidak tertangkap, mereka tertangkap kemudian direhabilitasi, dihukum, maka ini salah satu tanda Allah ingin kebaikan di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr. Dan apabila Allah menginginkan keburukan buat hambanya, amsaka anhu bidzambih. Maka Allah nggak hukum di dunia. Allah nggak kasih hukuman dia di dunia, dibiarkan dia. Makanya orang-orang yang tidak tertangkap, orang-orang yang berbuat dosa, kemudian dia tidak terjerat dengan hukum karena dia kebal hukum atau hal lainnya, atau dia memang licin seperti belut, dia tidak bisa ditangkap. Naam, itu sebenarnya Allah tidak menginginkan kebaikan buat orang itu. Dilepas itu orang sehingga dia terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Nih teman-teman, kalau nggak ditangkap, kalau nggak direhabilitasi, kira-kira jadi apa? Akan bertambah. Yang dulu nyabu 1 gram, jadi 2 gram, jadi 3 gram. Yang dulu hanya menjadi konsumen, boleh jadi dia nanti jualan, ya, jadi pengedar. Yang nggak punya uang mungkin tambah lagi dosanya. Dia mencuri, dia menipu, dia berhutang, dia tidak membayar. Bertumpuk dosanya. Sehingga tatkala Allah berikan hukuman di dunia, ini tanda Allah ingin kebaikan. Bayangin kalau dia jangan bicara orang lain. Teman-teman yang sekarang berada di tempat rehabilitasi, bayangkan kalau antum nggak masuk sana,
jadi apa? Mungkinkah bertobat? Mungkin saja, tapi mungkin tambah jadi. Lihat kawan-kawannya yang selamat dari jeratan hukum. Jadi apa mereka? Bertambah dosa mereka. Bertumpuk dosa mereka. Sampai kata Nabi SAW, hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah. Allah akan berikan hukuman hari kiamat kepada dia. Dan kalau bicara hukumannya di hari kiamat, na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Kita bisa bayangkan ya, azab di hukuman di akhirat dengan hukuman di dunia. Azab yang paling ringan, hukuman paling ringan di neraka itu. Teman-teman yang di tempat rehabilitasi ini anda lihat pakai baju hijau ya, wajahnya cerah, ceria. Makan berapa kali di sana? Sekali. Nah, makan 3 kali. Masih bisa tidur. Masih bisa istirahat. Masih bisa ngobrol sama temennya. Ketawa-ketawa sama sohibnya. Masih bisa dikunjungin sama keluarganya. Masih bisa pesen makanan favoritnya. Nanti di akhirat azab yang paling ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwanun nasi azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu, rajulun, seorang yang di bawah kakinya yudha'u jamratani minan nar, dikasih 2 bara api. Artinya dia nggak dibakar semuanya, enggak. Dia nggak masuk neraka semua tubuhnya, enggak. Ini paling ringan. Dia punya dosa, dia ya mau nggak mau harus dihukum karena dosa yang dia lakukan. Maka diletakkan itu 2 bara api, yaghli minhuma dimaghuhu. Otaknya mendidih, jemaah. Mungkin ketawa orang itu? Mungkin ketawa? Ada. Maka dalam hadis yang lain Rasul SAW mengatakan, akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang paling gembira hidupnya di dunia. Secara kekayaan jangan ditanya, secara fisik jangan ditanya, secara kekuasaan orang paling senang pokoknya. Tapi dia divonis masuk neraka gara-gara dosa dia. Apa yang terjadi dengan orang ini? Yumasu finnari ghamsa. Orang itu akan dicelup, dicelup ke neraka. 1 celupan, kemudian dikeluarkan. 1 celupan kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya orang ini, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah melihat kebaikan, kenyamanan dalam kehidupanmu? Pernah merasakan keenakan, kelezatan dalam hidupmu? Kata orang ini, la ya Rabb, gak ada. Lupa dengan segala kenikmatan itu. 1 celupan. Gimana kalau sehari di dalam neraka? Maka ahibati fillah, keberadaan orang-orang yang dihukum di dunia, baik dihukum dengan dipenjara, baik dihukum dengan dikasih penyakit di dirinya, dikasih musibah di keluarganya, itu semua hukuman Allah Azza wa Jalla, yang itu menjadi tanda kecintaan Allah buat hamba, agar hamba ini jadi orang baik gitu. Dosanya dihapuskan, dia sadar, ya Allah, aku telah berbuat dosa ya Allah. Coba dia nggak pernah sakit, nggak pernah kena musibah, ya bertambah banyak dosanya. Ya, bicara makanan sekarang. Katanya makanan di penjara itu gak enak. Betul jemaah? Enak.
Enak katanya, Masya Allah. Kayaknya itu yang menyebabkan sebagian orang balik lagi ke penjara. Astagfirullahaladzim. Nah, bayangin ya. Kita sering baca atau mendengar imam membaca surat Al-Ghasyiyah. Biasanya ini hari Jumat, imam salat Jumat itu biasanya baca surat Al-A'la di rakaat pertama, baca Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Coba dibaca Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7 tentang makanan penghuni neraka. Nah, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Artinya, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Subhanallah. Kita lihat jemaah, antum di sana kenyang. Tapi kalau hukumannya ditunda sampai ke neraka, na'udzubillah, orang itu akan dikasih makanan duri yang dimasukkan ke mulutnya. Kita kena satu duri, kita makan ikan yang ada durinya, kemudian nusuk ke mulut kita atau nyangkut di leher kita. Allahu Akbar. Semua jadi nggak enak. Gimana kalau yang dimakan itu duri? Kemudian di antara makanan penghuni neraka Allah sebutkan zakum. Ada rislin, ada zakum. Kata Nabi SAW tentang makanan berair yang namanya zakum. Kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat fid dunya." Kalau ada satu tetes makanan penghuni neraka zakum itu menetes di bumi ini. Kita lihat bagaimana luasnya Indonesia, luasnya bumi ini. Satu tetesan itu netes di bumi ini. Apa yang terjadi? La afsadat ala ahli dunia ma'aisyah. Semuanya rusak. Semua makanan rusak. Satu tetes. Kata Nabi SAW, "Fakaifa biman yakunu ta'amu." Gimana kalau itu makanannya? Gimana? Makanya orang kalau ketika masuk neraka, mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kalian kenapa masuk neraka? Kenapa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak sholat. Kami enggak sholat. Dan kita lihat tadi Anda sampaikan, orang yang tidak sholat enggak dipenjara. Enggak. Dianggap orang baik. Gimana orang baik? Nggak tahu sama hak Tuhannya yang memberikan tubuh dan segala fasilitas. Maka Allah mengancam dia masuk neraka. Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Hablum minallahnya buruk, hablum minan nasnya juga jelek. Maka ahibati fillah, para jamaah, ini waktu tinggal sedikit. Anak sebenarnya kepingin berlama-lama, cuma karena harus nganter anak dia mau pulang ke pondok. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi untuk sesi yang lebih. Alhamdulillah ini sudah latihan pertama Zoom, jadi sudah berhasil. Jadi insya Allah kita bisa lebih panjang lagi. Nasihat ana buat teman-teman yang ada di tempat rehabilitasi, manfaatkan waktu itu untuk penghapusan dosa. Tadi kita sudah sampaikan, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau ditangkap, yang lainnya tidak tertangkap. Mudah-mudahan ini tanda Allah ingin kebaikan buat antum yang ada di sana. Kemudian cari teman yang baik. Karena di dalam tempat rehabilitasi, di dalam penjara, Ana pernah membaca sebuah tulisan ya, yang memprihatinkan sekali dalam majalah berbahasa Arab. Judulnya As-Sijin, judulnya itu penjara itu sekolahan untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Ana jadi bingung, kok bisa? Ketika Ana baca, subhanallah, ternyata ada penjara-penjara yang di situ ini orang
penjahat kelas teri kumpul sama penjahat kelas kakap. Diajarin yang nggak bener. 3 hari keluar karena dia kelas teri, dia nggak lama di penjara. 3 hari keluar penjara, masuk lagi ke penjara. Gara-gara salah berteman. Jadi hendaklah memilih teman yang baik di sana. Kalau ada teman yang buruk, disinilah tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Manfaatkan waktu antum. Kalau masuk penjara nggak bisa baca Quran. Anda tadi lihat ada yang bawa buku Iqra ya, masya Allah. Kalau nggak bisa baca Quran, keluar bisa baca Quran. Yang udah bisa baca Quran, keluar hafal Al-Quran Karim. Nggak ada kerjaan, ngapain? Ini loh, aku bisa menambah derajatku di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi pulang kampung, keluar dari tempat rehabilitasi, jadi imam di musola kampung. Orang jadi heran, nih kemarin masuk penjara, nggak punya hafalan Quran, keluar dari penjara, hafal Al-Quran Al-Karim. Paling tidak usahakan juz amma, hatam, hafal juz amma, baca dengan artinya. Kemudian rajut masa depan yang lebih baik. Bicara rizki, ingat jamaah, rizki sebelum kita lahir di muka bumi ini, rizki kita sudah dicatat. Nggak usah bingung antum. Karena sebagian orang ketika keluar dari penjara, keluar dari tempat rehabilitasi, dia bingung, ana mau kerja apa, gimana ana hidup, ana punya tanggungan. Ingat, ketika engkau bingung, hendaklah engkau mengingat Sang Pencipta. Ketika kita berumur 120 hari, rezeki kita sudah dicatat. Dan kata Nabi SAW, lan tamuta nafsun. Engkau gak akan mati sampai rizkinya sempurna. Cuma kadangkala lambat rizkinya. Orang itu kalau sudah merasa lambat rizkinya, di sini menyebabkan dia kadangkala melakukan yang haram. Maka ketika lambat rizkimu, kuatkan istighfarmu, kuatkan zikirmu, kuatkan salawatmu, sehingga Allah mempercepat rizki itu datang. Dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Orang mukmin itu tidak disengat kala jengking dari satu lubang yang sama. Enggak. Itu orang mukmin, orang yang berakal sehat, dia tahu di lubang itu aku disengat kala jengking, aku sakit seminggu masuk rumah sakit. Besok sembuh, masuk lagi dia ke sana. Ini ada yang enggak benar dengan dia. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, Ana persilahkan. Nah, ada yang mau bertanya? Silahkan, tafadhol. Ada? Pak, ada yang bertanya kan? Oh, Ustaz, masih ada di sini. Ada yang bertanya? Nah, jamaah, Ana ingin ingatkan ya, sebagian kita ini ada yang gak pernah tanya masalah agama. Merasa wis pinter. Merasa sudah tahu semuanya, gak perlu tanya. Padahal kita ini dalam beragama perlu bertanya gitu. Maka Allah katakan fas'alu ahla dzikir. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Nah, sekarang udah kesempatan Ana bisa ketemu sama antum. Kadang-kala pertanyaannya hilang, Ustaz. Nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Ini bawa kitab penanyanya. Saya mau nanya, betul? Didekatkan mic-nya soalnya suaranya kecil. Halo? Ya, bagus. Ya, subuh tadi saya baca surah At-Takwir 28, sebenarnya dari 27 sampai 29. Afwan, suaranya pecah ya. Halo? Surat At-Takwir. Takwir 27 sampai 29. Surat At-Takwir 27 29. Baik. Di situ pertanyaan saya kan di situ disebutkan kehendak kita itu berdasarkan kehendak Allah. Nah, Pertanyaan saya, kalau semua itu kehendak Allah, kita di mana, Pak Ustaz? Uang kita itu di mana?
Misalnya semua itu karena kehendak Allah. Nah, insyaallah. Barakallahu fikum. Iya. Ini pertanyaan menarik, Jam. Ini berkaitan dengan takdir ya. Dengan takdir. Yang pertama ketahuilah bumi ini milik Allah. Matahari itu terbit juga atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tenggelam juga karena kehendak Allah SWT. Hujan turun bukan karena kehendak kita. Ikan hidup di lautan bukan karena kehendak kita. Kita pun lahir bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Allah SWT. Baik. Bagaimana urusan masalah kehendak ini? Ketahuilah bahwasanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, Allah itu menciptakan pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena itu untuk menulis. Pena itu bertanya, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulis. Jadi Allah mengetahui semua yang akan terjadi. Allah tahu bapak-bapak akan masuk ke tempat rehabilitasi. Allah tahu. Berapa lama akan tinggal di situ? Allah tahu. Setelah keluar dari sana apa yang akan dikerjakan? Allah tahu. Apakah mungkin akan baik lagi? Allah tahu. Bagaimana kondisinya ketika mati? Allah tahu. Masuk surga apa masuk neraka? Allah udah tahu. Atas dasar ilmu itu ditulis. Dan ketika sudah ditulis Lauhul Mahfuz, disinilah nunggu kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Ya, kalau kita bicara manusia itu punya kehendak. Allah kasih kemauan dia. Ketika di depan dia ada 3 menu. Ada ayam goreng, ada ikan laut, ada telur dadar. Dia disuruh milih. Dia kan milih, dia punya kehendak. Tapi pilihan dia, kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak akan lakukan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia dikasih keinginan sama Allah Azza wa Jalla. Fadhal. Bisa milih. Kayak anak mau makan ayam. Yang satu enggak, anak mau makan telur. Semua memiliki keinginan yang Allah berikan kebebasan mereka untuk memilih. Tapi semua tetap di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengatakan jangan makan itu, dia nggak jadi itu makan. Terus tugas kita gimana? Berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla, kita ini nggak tahu kecuali setelah terjadi. Bicara tadi kehendak Allah, kita nggak tahu Allah berkehendak yang mana. Tapi kehendak Allah itu ada 2. Kehendak masyiah. Ada yang namanya iradah syariah. Keinginan Allah itu ada yang sesuai syariat, ada yang sesuai dengan penciptaan. Allah menciptakan babi, tapi Allah melarang. Allah berkehendak menciptakan babi, tapi Allah melarangnya. Allah berkehendak menciptakan khamr, menciptakan sabu-sabu, tapi Allah melarangnya seperti itu. Sehingga kita dikasih pilihan, engkau memilih yang mana? Silahkan. Ketika terjadi pilihan kita, maka itu terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi ada konsekuensinya. Karena engkau dikasih kemauan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya, kalau bicara sudah takdir dan kehendak jamaah, laksanakan yang diperintahkan Allah. Jauhi larangannya. Kalau terjebak dalam dosa, istighfar, mohon ampun sama Allah. Jangan mengatakan, aku mencuri kan karena takdir Allah Azza wa Jalla. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang mencuri dan mau dipotong tangannya. Dia ngomong, ya Amirul Mukminin, gimana engkau motong tanganku? Sedangkan aku mencuri karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena takdir Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan kami pun memotong tanganmu karena takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi, teman-teman yang terjebak dalam narkoba, iya karena takdir Allah. Dan masuk penjara juga karena takdir Allah. Maka tugas kita ketika kita berbuat dosa bukan berdalih dengan takdir, tapi kita melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Bertobat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika terjebak dalam dosa lagi, kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sejatinya kalau bicara takdir Allah itu rahasia ilahi yang baru kita ketahui kalau sudah terjadi. Laksanakan perintah, jauhi larangannya. Ketika berbuat dosa beristighfar, ketika dapat musibah
bersabar. Barakallahu fiik. Jamaah, mungkin itu yang dapat Ana sampaikan ya. Soalnya ya tadi Ana sampaikan, Ana harus ngantar anak ya, takut ketinggalan bus yang akan mengantarkan dia ke Jakarta. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Ana kembalikan ke teman-teman di sana, kepada pembina tadi, siapa namanya Ana lupa.